Mohon perhatian sidang nomor 12 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2023 Pengadilan Negeri Konoha dengan terdakwa Intan akan segera dimulai. Kepada pengacara dan jaksa penuntut umum diharap memasuki ruang sidang. Swallowing deeply, see the crowns with empty eyes left silent. Sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba dengan nomor 12 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2023 Kota Konoha dengan terdakwa Intan akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Bagaimana jaksa penuntut umum? Sudah siap? Sudah ya, Mbak. Bagaimana pengacara? Sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, sidang nomor 12 garis miring perkara gugatan garis miring 2023 garis miring Pengadilan Negeri Konoha dengan terdakwa Intan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, hadirkan terdakwa ke dalam ruangan sekarang. Baiklah yang mulia. Petugas umum, persilakan terdakwa untuk memasuki ruangan. Baiklah terdakwa Intan, silakan duduk. Selamat pagi saudara terdakwa. Apa saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan ini? Selamat pagi, iya Bu Hakim, saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang pada hari ini. Baiklah, sebelum persidangan dilanjutkan, saya ingin menanyakan identitas Anda. Terdakwa, siapa nama Anda, tanggal lahir Anda, umur Anda, pekerjaan Anda, dan apa agama Anda? Nama saya Intan Pratai, tanggal lahir saya 12 Desember tahun 2000, umur saya 23 tahun, pekerjaan saya karyawan swasta dan agama saya Katolik. Dimohon terdakwa mendengarkan pembacaan surat dakwaan. Jaksa penuntut umum, silahkan bacakan surat dakwaan. Baik yang mulia, surat dakwaan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 12 garis miring Perdata Gugatan garis miring 2023 Pengadilan Negeri Konoha dengan terdakwa Intan. Dakwaan bahwa terdakwa Intan pada hari Selasa tanggal 4 Mei sekitar jam 02.00 WIB tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 yaitu sabu-sabu seberat 150 gram. Apakah saudara terdakwa sudah paham dengan surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, saya mengerti yang mulia, tetapi saya keberatan terhadap dakwaan yang menyatakan saya menjadi perantara dalam jual beli. Saya hanya menjualnya kepada siapa yang ingin membeli dari saya yang mulia. Menurut keterangan saksi, pada saat itu Anda terlihat sedang transaksi jual beli di kamar mandi tempat Anda tinggal. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan kesaksian dari saksi. Kepada para saksi dipersilahkan masuk dan disumpah terlebih dahulu. Demi Tuhan, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari yang sebenar-benarnya. Yang mulia, saya selaku jaksa akan mengajukan pertanyaan untuk saksi. Iya, silakan. Kepada saksi 1, silakan untuk berdiri dan memberikan kesaksian. Kepada saksi 1, perkenalkan nama Anda dan jelaskan kronologi Anda dengan terdakwa pada saat itu. Perkenalkan, nama saya Renata.
Kebetulan saya bertemu dengan terdakwa di kamar mandi. Terdakwa berada di samping saya. Baiklah, silakan menyampaikan kesaksiannya. Pada saat itu saya ingin keluar kamar mandi, tetapi saya membuka pintu kamar mandi dan berjalan menuju wastafel yang pada saat itu berada di samping terdakwa, melihat terdakwa sedang membawa hal mencurigakan dan seperti sedang berbicara, mengisyaratkan sedang bernegosiasi dengan seseorang di telepon. Bagaimana hal mencurigakan itu? Terlihat seperti kerupuk putih yang dia habisi dengan kertas. Apakah Anda merasa curiga dengan yang Anda lihat itu? Ya, saya curiga. Bila Anda curiga, mengapa Anda tidak melaporkannya ke pihak berwajib? Pada saat itu saya kira bubuk putih itu hanya bubuk biasa saja. Baiklah, terima kasih atas kesaksiannya. Silakan duduk kembali ke tempat kursi. Jaksa penuntut umum, apakah ada barang bukti yang membatalkan kesaksian? Jika ada, silakan ditunjukkan ke sini. Melihat terdakwa sedang membawa hal yang mencurigakan. Iya yang mulia, ini barang buktinya berupa sabu-sabu seberat 150 gram. Dan ini bukti berupa foto dan video di lorong pada saat itu. Nomor satu, mewakili saudara Intan, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Iya yang mulia. Klien saya Intan memang memiliki barang seperti yang jaksa penuntut sebutkan tadi. Tetapi untuk kesaksian yang diberikan yang mengatakan jika klien saya melakukan transaksi itu tidaklah benar, itu tidaklah sepenuhnya benar yang mulia. Lalu, untuk apa terdakwa melakukan negosiasi di telepon? Itu hanya telepon biasa yang mulia. Saudara Intan, benar sabu-sabu seberat 150 gram di apartemen itu milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan itu semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara 1 dan pengacara 2. Apakah dari pihak pengacara ada yang ingin disimpulkan atau disampaikan? Lalu, untuk apa terdakwa melakukan negosiasi di telepon? Itu hanya telepon biasa yang mulia. Saudara Intan, benar sabu-sabu seberat 150 gram itu milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang haram tersebut dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari pengacara 1 dan pengacara 2. Apakah dari pengacara ada yang ingin disampaikan? Saya akan mempersilahkan saksi kedua untuk memberikan kesaksiannya. Kepada saksi 2, silakan untuk berdiri dan memberikan kesaksian. Baiklah, untuk saksi kedua, silakan berdiri dan berikan kesaksian Anda. Kepada saksi 2, silakan untuk berdiri dan memberikan kesaksian. Perkenalkan, nama saya Naomi. Saya siap memberikan kesaksian yang sebenarnya. Saudara Naomi, apa hubungan Anda dengan terdakwa? Saya satu kampus dengan terdakwa. Baiklah, silakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya sedang mengerjakan tugas di belakang taman kampus. Terdakwa Intan sedang memberikan sebuah bungkusan kepada seseorang siswa. Terlihat salah satu di antara mereka seperti sedang menghirup sesuatu dari bungkusan tersebut. Saya melihat salah satu dari mereka memberikan bungkusan. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah Anda melihat mereka berdua terlihat sedang memberikan bungkusan tersebut? Saya tidak melakukan apa-apa dan saya tidak tahu bahwa itu adalah narkoba. Silakan hakim anggota 1, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, cukup. Baiklah, jaksa penuntut umum 2, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi, Bu Hakim.
Baiklah, sidang hari ini Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 2023, kami rasa cukup dan kami tunda selama 1 minggu ke depan, yaitu pada tanggal 20 Oktober tahun 2023 dengan agenda pembacaan tuntutan kepada tersangka. Untuk itu kami beritahukan kepada saudara penuntut umum agar menyiapkan tuntutannya serta menghadirkan terdakwa pada persidangan. Dengan demikian, sidang pada hari ini kami nyatakan ditunda dan ditutup. Mohon perhatian sidang nomor 12 garis miring perkara gugatan garis miring 2023 Pengadilan Negeri Konoha dengan terdakwa Intan akan segera dilanjutkan kembali. Baiklah, sidang nomor 12 garis miring perkara gugatan garis miring Pengadilan Negeri Konoha dengan terdakwa Intan pada hari Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, kami akan menghadirkan bukti dari ahli laboratorium. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Iya, Yang Mulia. Berarti benar, saudara Intan tidak mengonsumsi barang-barang tersebut. Iya, Yang Mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan tuntutan untuk saudara Intan. Saudara Intan melanggar pasal 114 UU RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dan pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1. Pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama selama 20 tahun. Dan pidana paling sedikit sebanyak 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 114 ayat 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana yang saya maksud pada ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Saudara pengacara Elsa, apa ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap saudara Intan karena klien kami hanya menjual dan tidak mengonsumsinya. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak hakim akan berunding terlebih dahulu. Berdasarkan hasil rundingan kami menetapkan bahwa saudara Intan dinyatakan bersalah dalam kasus pengedaran narkoba berupa sabu-sabu seberat 150 gram dan melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Saudara Intan dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 1 miliar. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 12 garis miring perkara gugatan garis miring 2023 Pengadilan Negeri Konoha ditutup.